لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أما بعد. Sobat Quran yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi tertinggi kepada sahabat Quran semuanya untuk memilih pilihannya untuk hadir di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita di dalam mencari nafkah. Kita masih menyempatkan diri untuk hadir di majlis yang insya Allah ini Allah muliakan sama-sama. Untuk itu saya berharap semoga Allah memberikan kecurangan nikmatnya kepada kita, melancarkan rezeki kita, melancarkan segala urusan kita dan memudahkannya, menguatkan iman kita, ibadah yang kuat, ibadah yang rajin, serta akhirnya mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Sebagai perantaranya, marilah kita bacakan surah Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing dan juga untuk saudara-saudara kita mungkin yang masih hidup ataupun yang sudah tiada, untuk saudara-saudara kita yang hari ini mungkin menderita sakit ya, seperti Mang Aceng ya, hari ini katanya dia sakit tipes dan pulang kampung lagi. Kita berdoa semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dan bisa berkumpul seperti biasa dengan kita. Dan juga mungkin anak-anak kita juga mungkin ada yang sakit seperti anaknya Pak Ridho ya, si Radit ya, insya Allah sama tipes juga, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Susul juga kepada istri saya juga yang masih sakit ya, karena masih pendarahan. Dan juga saudara-saudara kita yang mungkin saya tidak tahu, di antara saudara-saudara kita juga ada yang terkena penyakit. Dan Al-Fatihah ini juga ditujukan kepada Pak Rijal yang kemarin 2 hari yang lalu kemarin malam ya Allah mungkin merindukan, Allah menginginkan dia cepat bertemu dengan Allah, dan pada hakikatnya ya, itu adalah pulangnya ruh ke alam yang sesungguhnya. Yang namanya pulang ya, itu pasti enak, seperti kita pulang kampung ya, itu pasti menyenangkan. Kita pulang kampung itu pasti menyenangkan. Di sana ketemu orang tua, di sana ketemu saudara-saudara, di sana ketemu mungkin istri yang ada di kampung. Itu perasaan kita pasti bahagia kalau seandainya pulang kampung. Atau yang namanya pulang itu ngerasa enak, misalnya dulu kita masih sekolah ya kan, dikasih tahu sama guru kita, anak-anak hari ini libur dan boleh pulang karena gurunya nggak datang. Kita girang banget ya. Iya kan? Yang pulang itu enak, bener nggak? Enak gitu kan. Nah, apalagi nanti kalau ruh kita diangkat oleh Allah, itu namanya pulang. Berarti itu enak nggak? Enak. Yang jauh nggak enak, mungkin ragu-ragu besok jangan-jangan gue. Enak kalau bekalnya banyak gitu. Enak tapi jangan sekarang-sekarang. Kalau nggak berarti kalau kita nggak itu, amalan kita berarti ada yang kurang. Dan kita lagi nyari Amalan kita berarti belum siap ya untuk berangkat ke negeri yang sesungguhnya, kampung yang sesungguhnya. Mudah-mudahan ini adalah sarana kita dalam rangka mengumpulkan bekal kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala, yang nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal-amal. Begitu, mari kita baca surah Al-Fatihah buat kita, buat Bapak Rijal, buat saudara-saudara kita yang sakit.
Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sobat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita. Saya akan sedikit menjelaskan, mungkin kemarin ada yang tidak hadir, Ustaz Abdul Rahman, Pak Iwan baru hadir. Beliau abangnya Bang Pendi ya. Iya. Boy baru hadir. Seperti materi yang sebelumnya, bahwa di awal kita memberikan materi makharijul huruf tentang tempat-tempat keluarnya huruf. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam ilmu tajwid, karena makhraj ini adalah, dan juga sifat ya, makhraj dan sifat adalah fondasi yang sangat mendasar dalam pelajaran tajwid. Kalau di fikih itu bab toharoh, karena dia menjadi dasar, menjadi dasar bab toharoh terhadap ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau toharoh kita tidak benar, kalau bersuci kita tidak benar, maka ini akan mempengaruhi ibadah-ibadah kita. Wudhu kita juga jadi tidak sah, sholat kita juga tidak sah. Artinya semua ibadah yang kita kerjakan berkaitan dengan toharoh, wudhu, sholat itu tidak akan sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya usahakan ya, ini sedikit nyerempet, usahakan kalau kita mau kencing duduk. Jangan diri, kita tidak tahu cipratan-cipratannya. Jongkok. Dia jongkok, jangan Duduk nggak bisa. Apalagi ngedeprok. Ngompol. Makanya saya bingung, waduh. Ya, jongkok seperti yang disunahkan Rasulullah SAW. Kenapa diciptakan kencing duduk, kencing diri sengaja diciptakan untuk umat Islam itu najis terus gitu. Tidak bisa sholatnya tidak diterima terus. Dahulu nggak ada namanya kencing diri. Semuanya zaman orang tua kita dulu tuh nggak ada kencingan yang wastafel yang begitu tuh nggak ada. Dan akhir-akhir ini diciptakan seperti itu supaya kita najis terus dalam keadaan. Ini bukan hal yang enteng ya, bukan hal yang enteng. Saya kalau mau kencing diri itu habis isya saya kencing diri karena udah nggak sholat lagi. Nanti subuh baru saya mandi baru sholat gitu kan. Jadi diusahakan kencing kita jangan diri. Karena ini akan nyerempet ke ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, begitu juga dengan tajwid. Tajwid, hal yang pertama dikaji, hal yang pertama dipelajari, hal yang pertama kita kuasai itu adalah makharijul huruf dan sifatul huruf. Karena apa? Karena ini akan mempengaruhi makna-makna dari Al-Quran kalau kita salah mengucapkan tajwid dan sifatul huruf. Ya, masuk kepada kesalahan Jali. Kopi. Masuk dalam kesalahan jari, dalam kesalahan besar, dalam kesalahan yang fatal. Ya, itu jatuhnya adalah haram. Ya. Jadi ini yang pondasi pertama, dan juga nanti di bab-bab yang lainnya akan bersentuhan dengan makharijul huruf dan sifatul huruf. Ya, supaya kita tidak keliru dalam mengucapkan idgham, dalam mengucapkan gunnah, dalam mengucapkan ikhfa dan sebagainya. Itu nanti di pembahasan yang lainnya. Dalam makharijul huruf itu ada berapa? Tempat keluarnya huruf ada berapa? Enggak secara bagiannya, secara Jauh. ada 5 secara bagiannya. 5. Ada 5. Ya. Yang pertama adalah Al-Jauh. Al-Jauh. Yang kedua adalah Al-Halqu. Yang ketiga adalah Al-Lisanu. Yang keempat adalah Asy-Syafatain. Yang kelima adalah Al-Khayshum. Ini tempat keluarnya huruf, dan jangan keliru. Ya. Jangan tempat keluarnya Al-Jauh kita keluarin di Al-Khayshum. Jangan tempat lisan kita keluarin di Al-Halqu. Ini
keliru. Kalau keliru itu jadi akan merusak makna. Jangankan pindah dari al-halqu, dari tenggorokan ke lidah, dari tenggorokan ke tenggorokan aja, bagian atas dengan bagian bawah itu juga bisa merubah makna. Ya, seperti yang saya jelaskan dulu waktu kemarin waktu saya ngasih di Pak Jubur, hak kita harus dapat hak tertukar dengan hak, padahal makhrajnya sama-sama di tenggorokan, cuman beda bagiannya aja, itu bisa merusak makna. Jadi harus benar-benar kita perhatikan. Tapi jangan mentang-mentang ini, artinya gini, kita Allah juga maha maklum, maha pemurah dan maha pengasih. Mungkin kita sudah berusaha keras tapi masih tetap aja kayak begitu. Mungkin keterbatasan lidah kita sehingga kita tidak mampu. Padahal kita sudah berusaha dari pertama ngaji, mungkin sampai nanti tahun depan masih tetap nggak bisa mencapai salah satu huruf itu. Yaitu apa boleh buat, kita kasih keterbatasan itu. Dan Allah juga memaklumi dan memahami. Ya, artinya sesuai dengan kemampuan kita. Yang namanya ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita, benar nggak? Kita sholat nggak mampu duduk, nggak mampu berdiri, disuruh duduk. Nggak mampu duduk, disuruh berbaring. Berbaring nggak mampu, disuruh pakai isyarat. Isyarat nggak mampu juga, ya disolatkan. Jadi ya, itu yang dimaksud dengan kemampuan kita, berdasarkan kemampuan kita. Dan juga jangan karena ilmu kita baru dapat dari Abi nih, kita udah ngerasa imam bacanya salah. Nggak panjang, nggak pendek, itu masalah gitu kan. Jangan, kali aja tuh imam itu bukan dari Indonesia. Imam datang dari Maroko, gitu kan. Dia baca, bisa sholat jadi imam. Bacanya Maliki Yaumiddin. Wah, kok mahnya nggak panjang? Kita udah, wah ini imamnya nggak benar nih. Atau dia baca surat yang kemarin saya jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha. Nah lu apa lagi nih? Wallaili idza saja. Nah lu, ini dari Betawi mana? Gitu. Jadi itu adalah qiraatus sab'ah yang itu ada ya. Itu hanya ada di Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya. Selebihnya itu adalah qiraatul al-hafaz yang kita baca saat sekarang ini. Di timur, di Arab Saudi, ya, di Sudan, di mana lagi? Semuanya Timur Tengah rata-rata memakai bacaan. Di Malaysia, di Thailand, semuanya, di India, Pakistan sebagainya rata-rata membaca qiraatul hafaz. Baik sahabat Quran yang dirahmati Allah, yang pertama dalam makhrajul huruf adalah al-jauf. Al-jauf itu artinya adalah rongga mulut. Ya. Yang dimaksud dengan rongga mulut ini ya. Jadi keluar dari mulutnya. Yang dimaksud dengan rongga mulut. Jadi hurufnya itu sebetulnya bukan huruf, tapi dia adalah bacaan mad. Ya. Yang disebut dengan mad tabi'i. Jadi al-jauf itu bukan berbentuk huruf tapi berbentuk mad. Jadi nanti ketika kita bacanya adalah yang ketika madnya itu yang kemarin saya sudah jelaskan. Ketika kita baca maka kita baca madnya itu. Misalnya ya, ba, ini ba, ya. Ba tempat keluar hurufnya adalah dari mana? Asy-syamatain, kedua bibir. Nah, ketika kita mengucapkan huruf ba, maka posisi makhrajnya harus kedua bibir, dirapatkan bibirnya. Ba, ya. Tapi ketika kita mau memanjangkan ba, ya, ketika kita baca ba, maka makhrajnya adalah di syafatain. Dua bibir. Tapi ketika kita baca a, maka kembali makhrajnya adalah al-jauf. Ba, yang prakteknya adalah dengan menutup hidung. Ba. Kalau masih ba, berarti masih al-khasyum. Berarti itu adalah salah. Tapi kalau kita baca ba nggak bunyi, maka itu benar. Dia tidak bocor ke al-khasyum. Jadi paham ya? Misalnya makhrajul hurufnya adalah
kedua bibir dirapatkan sama seperti ba, karena dia satu makhraj, ba, ma. Ya. Tapi ketika kita ucapkan a-nya, maka kita kembalikan ke al-jauf, ma. Nah, ingat ya, ma ini selain keluar dari dua bibir, dia juga dari al-khayshum. Ya. Ma. Ya, ma. Jadi keluar dari ma dan na. Jadi gini, seluruh huruf hijaiyah itu mempunyai satu makhraj huruf kecuali mim dan nun. Mim dan nun selain dia keluar dari bibir, mim ya, bibir, kalau nun itu ujung lidah bertemu dengan gusi, dia juga makhrajnya adalah al-khayshum. Nah, tapi ketika ma itu hidung, tapi ketika ma ada itu baru balik ke al-jauf. Paham? Saya ulangi ini pelan-pelan ya, pelan-pelan saya ulangi. Bang Ateng masalah geleng-geleng. Kalau Bang Ateng udah geleng-geleng, udah repot urusan. Saya nggak bisa parkir. Jadi gini, ya. Tempat keluarnya huruf ada 5. Al-jauf 1 dan al-khayshum ya. Saya mau bahas al-jauf sama al-khayshum dulu. Al-jauf dan al-khayshum yang selalu bersentuhan. Nah, ketika kita mengucapkan huruf ma, ya, jadi ma ini makhrajnya ada 2. Selain dia 2 bibir dirapatkan, ya, dia juga al-khayshum dari rongga hidung. Ya. Dari rongga hidung. Ya. Jadi ketika mengucapin ma pasti dia ada getaran di hidung. Ma pasti gitu. Makanya nanti ada bab mim bertasdid dan nun bertasdid yang keluar dari hidung. Ketika kita tekap hidung kita nggak akan keluar tuh huruf in ya. Harus kan inna a'tayna, kita baca in nggak akan keluar karena nun itu keluar dari al-khayshum. Selain dia keluar dari ujung lidah bertemu dengan gusi atas, dia keluar dari rongga hidung. Selain mim keluar dari 2 bibir, ya mim itu 2 bibir ya. Mim, ma. Coba ngucapin ma tanpa dilapetin bibir, bisa nggak? Nggak akan bisa. Ya, jadi ma makhrajnya di 2 bibir, 1 di dan 2 di rongga hidung. Ya. Ma ya. Nah, tapi nanti ketika ma ini berharokat panjang, dia berdiri sebagai mat tabi'i, maka yang harus kita lakukan adalah ketika mengucapin ma-nya ini keluar dari rongga hidung dan 2 bibir, tapi ketika a-nya panjangnya ya. Paham nggak? Ini panjang kan? Iya. 2 harokat kan? Iya. Ma nggak akan bunyi, tapi kalau ma ya. Ma-nya ini adalah di makhrajnya, tapi ketika a-nya itu adalah di al-jauf. Bisa mengerti ya? Insya Allah. Bisa ya? Paham banget. Begitu semua huruf ya, semua huruf ya, juga semua yang matobi belakangnya. Kalau mi juga kayak begitu. Ya. Maka mi-nya itu keluar dari makhraj yang ini ya, tapi ketika i-nya itu adalah al-jauf. Makanya ketika Bismillahirrahmanirrahim nggak akan bunyi. Kalau him berarti masih bocor. Ya. Paham ya? Coba jajal Bismillahirrahmanirrahim, kecuali apa? Kita stressing atau kita garis bawahi di himnya, ya himnya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tekan hidungnya. Masih ada keluar dari hidung? Ujungnya doang, Bi. Ujungnya. Ya. Kalau ujungnya memang mim. Mimnya itu memang al-khayshum. Tadi saya bilang mimnya khayshum. Ya, mimnya itu al-khayshum. Oh, berarti ujungnya doang.
Ya, jadi gitu ya, paham ya? Insya Allah. Jadi sekarang kemarin sudah diperhatikan, tapi yang baru hadir kita praktekkan sama-sama ya. Ingat ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah atau yang jadi kendala kita adalah ketika beruruf ain. Iya PR kemarin. Ini yang ini makhraj ain itu keluar dari masih ingat? Wastul halqi. Ini nih, pertengahan tenggorokan. wastul Wastul halqi. halqi. Di tengah tenggorokan, temennya adalah ha. Temennya adalah ha. Oh juga ya. Oh, Lain lagi. Di ujung tenggorokan. Ko dan ko. Nah, ketika ngucapin a, maka posisi makhluk kita di tengah tenggorokan. A. Jadi nggak akan ke sini. A. Tapi jadi jangan sampai Ya, kabur. ini Ya, keluar kabur. dari al-khusyum. Dan ini rata-rata termasuk mungkin kadang-kadang saya juga gitu kan. Ini rata-rata a kita masih keluar dari al-khusyum. A-I-O-Ba. Ya, enggak keluar dari tidak. A-I-O-Ba. Ya. Jadi a ini keluarnya dari tengah tenggorokan. Ya, tapi ketika a-nya itu kita balikkan ke arah jauh. Jadi jangan di hidung dulu. Dia langsung Jadi jangan ingat ya, jangan itu dari tengah tenggorokan semua. Balikin lagi ke ada jauh. Paham ya? Insya Allah al-jawf paham ya? Yang dimaksud dengan al-jawf itu bukan hurufnya tapi adalah matnya, ininya, dan ininya. Yang dimaksud dengan al-jawf. Yuk kita praktekkan sama-sama. Benar nggak? Ketika kita baca, ini keluar dari al-jawf. Nanti kita baca ayat sambil tutup hidung. Ketika ada yang bergetar di hidung bukan huruf mim dan nun, itu berarti salah. Tapi ketika bergetar huruf kita, hurufnya ba atau ta, itu salah. Ya. Harus tidak bergetar, kecuali ma dan na. Ya. Nanti kita baca ayat suratul Fatihah aja ya. Sekarang kita baca ini sambil tekap hidung supaya agar kalau tidak terasa getaran di hidung berarti itu benar keluar dari al-jawf. Ya. Tapi ingat ya, al-jawf itu adalah makhrajnya, apa ininya, apa pandangnya, matnya, bukan hurufnya. Ya. Tetap hurufnya adalah kayak a ya di sini, kalau da ya di lidah ketemu ini, apa ketemu Ain sejajar sama ha kan. Ha. Kalau ha masih mending, nggak akan gini. Makanya gini ya, di dalam mengucapkan makhrajul huruf, di dalam kita mengucapkan makhrajul huruf itu dengan agak sedikit paksaan, agak benar-benar dikeluarkan supaya makhraj itu benar. Jangan tanggung-tanggung gitu. Maksimal mengeluarkan makhrajnya. Ha-hi-hu-bah. Ya, ha-hi-hu-bah. Ya, hayya 'alas shalah, ha, bukan ha. Ya. Hayya 'alas shalah. Ya. Ha-nya itu bukan ha, bukan hayya 'alas, tapi ha. Jangan juga pertengahan atau hayya 'alas shalah, tapi hayya 'alas shalah. Ha, ya. Hayya 'alal falah. Itu ha ya. Jadi ha dah gini. Ha hi hubah. Al-hab ya. Coba dengan tetap ikuti apa Abi dulu baca baru nanti diikutin huruf A ya. A I U ba. A I U ba. Babi bu bab. Babi bubab. Ada
yang bergetar hidungnya? Alhamdulillah. Nggak ada ya. Alhamdulillah. Nanti masuk ke apa rute yang terberat adalah A. Sekarang ta. Tatitubat. Tatitubat. Ya. Ya ada alhamas ya. Saya sedikit jelaskan. Bat. Apa lah? Jangan bat. Itu bukan alhamas. Itu sedikit dipaksain. Bats. Karena bukan lem angin ini. Iya. Bat. Tapi bat. Kalau kebanyakan jadinya Jadi safata. ta itu dari mana ta keluar hurufnya? Ujung lidah bertemu dengan gigi, dua gigi saya di atas. Tapi ketika bat yang bunyi nya itu dilepas. Bat. Bat. Makanya ta itu selain dia alhamas, dia juga asyiddah. Bat. Dia apa? Tertahan napasnya. Bat. Tahan kalau sudah. Bat langsung di, nah yang bunyi itu adalah alhamasnya. Oke, sekali lagi. Tatitubat. 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 Nah, ma bunyi nih. Ma. Tapi ketika a-nya ma ya. Jadi a-nya itu nggak ke sini. Ya. A-nya langsung. Makanya benar-benar di apa? Agak sedikit dipaksain gitu. Kalau nggak dipaksain nggak bakal ngikutin. Makanya itu susah ya. Apalagi nanti belajar tebal dan tipis. Hurufnya tebal, tipis, tebal gitu kan. Itu lebih susah lagi. Mabimubam. Baik, karena ada waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan. Adan poy. Sementara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.